wabarakatuh teman-teman. Baik lagi bersama kami di tim Ekskul Jurnalistik di bidang reporter wawancara. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber baru dari kategori guru atau tenaga pengajar. Dari yang kemarin kita mewawancarai Sherry dengan kategori siswa, pada kali ini kita akan mewawancarai dengan kategori guru sebagai kami mengambil guru karena dinilai dari guru ini pasti mempunyai informasi banyak, terutama dari profil singkat dari Pak Yuda ini ya. Pak Yuda ini adalah guru PPKN. Nah, oke Pak Yuda. Sebelumnya kami ingin mengenal lebih dekat Pak Yuda tentang profil singkat Pak Yuda. Oke, profil singkat saya mungkin barangkali sekalian aja ya. Saya mengajar Pancasila ya, koreksi sedikit. Karena PKN sudah dihilangkan dari muatan, jadi kita berfokus pada Pancasila. Karena memang nilai-nilai Pancasila saat ini udah banyak yang tergerus, jadi harus dikuatkan kembali. Oke, seperti itu. Profil singkat dari Pak Yuda. Oke, saya dari tim jurnalistik bidang wawancara Devan Kamarudin akan. Oke, Pak Yuda, kami akan memulai wawancara ini dari dua jenis pertanyaan. Ada pertanyaan umum basic dan pertanyaan advance atau ya mendalam. Tapi dari dua jenis pertanyaan ini basisnya sama kok. Jadi opini pribadi boleh. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja. Pertanyaan jenis pertama, yang question easy. Pertama, menurut Pak Yuda, apa kegiatan yang paling seru saat perayaan 17 Agustus? Terutama tadi kita sudah bahas. Perayaan seru saat 17 Agustus. Lomba. Oke. Kalau untuk saat ini sih memang kegiatan-kegiatan yang dirancang sama OSIS menyenangkan ya, karena butuh usaha yang luar biasa, effort yang gak cukup sehari mempersiapkannya. Dan Bapak rasa melihat antusiasme teman-teman di SMP 165 lumayan seru-seru. Tentunya seru-seru temennya. Siap. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Pak Yuda, apa makna kemerdekaan secara pribadi Pak Yuda? Oke. Saya mengutip aja kali ya. Karena ada sebuah tulisan pidatonya Bung Karno. Pidato Bung Karno menyatakan bahwasannya kemerdekaan itu sebenarnya bukan sebuah perayaan. Kemerdekaan itu bukanlah akhir, akan tetapi kemerdekaan itu sebenarnya start baru untuk memulai bagaimana caranya kita mengambil langkah progres untuk mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan siapa yang dicari? Tentu saja kesejahteraan dari masyarakat, dari rakyat. Karena kita menggunakan konsep demokrasi, otomatis kita harus sama-sama berjuang. Akan tetapi yang saat ini saya lihat gitu ya, kemerdekaan dimaknai sebagai sebuah upacara adat gitu ya. Karena memang kalau misalnya kamu coba tanya kepada teman-teman siswa maupun orang-orang seusia saya gitu ya, barangkali kalau ditanya tentang 17 Agustusan kemerdekaan apa? Ya kegiatan perayaan gitu, kegiatan yang sifatnya eventual. Padahal sebenarnya kemerdekaan bukan itu. Cuma memang namanya sudah mendarah daging ya, sudah tertanam lama sejak setelah merdeka kita seperti itu. Jadi ya apa boleh buat gitu. Memang harus ada penanaman kembali. Oke, jadi jawaban Pak Yuda cukup masuk akal karena beberapa dari informasi sejarahnya, historinya ada betulnya. Oke, Pak Yuda. Pertanyaan 3. Menyangkuti 17 Agustus kemerdekaan Indonesia. Apa pahlawan kemerdekaan yang paling Bapak panuti? Kemerdekaan yang paling Bapak jadikan panutan. Kalau berdasarkan banyak tulisan gitu ya, yang saat ini lagi sering mondar-mandir di beranda saya, sering mondar-mandir di pikiran saya, dan tulisan-tulisan itu lumayan menginspirasi. Itu pasti jelas yang pertama Muhammad Hatta. Karena memang beliau itu sosok yang tinggi literasinya, kemudian juga memiliki cita-cita yang luhur gitu. Terus kemudian yang kedua itu adalah, ini mungkin agak sedikit buat saya lagi suka banget sama profilnya Tan Malaka. Karena sejak 1914 itu memang ternyata Republik ini dikonsep bukan berdasarkan kebanyakan orang berpikir, melainkan dia sudah mengenalkan konsep Republik di Indonesia, benar di Republik gitu, sejak tahun 1914. Koreksi mungkin kalau misalnya saya salah.
Tapi dua orang itu yang memang menurut saya jadi pahlawan yang perlu diacungi jempol lah gitu. Yang ketiga pastinya Insinyur Soekarno. Walaupun saya bukan orang yang Soekarnoism, tapi melihat memang bagaimana cara beliau menjadi orator dan dipandang oleh masyarakat Indonesia, tentu saja saya mengidolakan beliau. Gimana caranya membuat semangat orang itu menggebu-gebu sampai orang-orang banyak yang memihak dia dan terinspirasi gitu. Gitu. Tiga orang itu ya. Siap, dari tiga tokoh itu disclaimer teman, kami tidak menyangkuti beberapa pihak karena kalau teman tak ketahui latar belakangnya cukup Iya, agak sedikit berbahaya. Oke, siap Pak Yuda. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Menurut Pak Yuda, apakah perayaan 17 Agustus era ini dengan era dulu, apakah semeriah era ini atau era dulu? Oke. Kalau berdasarkan pengalaman ya jelas saya nggak banyak tahu ketika 2000 awal atau misalnya di tahun 19 sekian gitu ya. Tapi yang jelas memang dari banyak literatur mengatakan bahwa pada saat ada kata-kata kemerdekaan, proklamasi gitu. Itu orang-orang nggak ada satupun yang kayak linyi-linyi gitu. Semua mengapresiasi dan semua turut serta ke lapangan, ikut merayakan. Dan kalau misalnya ditanya sampai saat waktu saya masih kecil pun event-event 17-an itu menjadi event yang sangat luar biasa. Dan kalau misalnya dilihat sampai sekarang mungkin ya bukan berarti 17 Agustusnya yang agak hilang dari masyarakat, akan tetapi bagaimana cara orang-orang mengenalkan 17 Agustus yang atau kemerdekaan itu yang saat ini sedang menurun. Itu poin-poin penting yang menjadi fundamental itu banyak yang dihilangkan. Jadi kayak ya udah 17-an senang-senang aja. Padahal poinnya bukan itu. Kita mengingat kembali perjuangan, kita mengingat kembali betapa bahagianya saat kemerdekaan. Untuk itu kita berpesta dulu. Oke. Oke, terima kasih Pak Yuda. Dari pertanyaan dari jawaban Pak Yuda itu adalah jawaban yang termasuk kategori universal. Namun dari kami tim ekskul jurnalistik mungkin ingin jawaban yang berdasarkan skala ini Pak. Ya dari era saya kelas 7 dan sampai era saya kelas 8 itu apakah semeriah era mana? Saya belum gabung kamu kelas 7. Iya. Saya gabung di sekolah 165 itu pada saat bulan Oktober tanggal 21 saya ingat 2024. Jadi saya nggak merasakan bagaimana exposure kemerdekaan pada saat itu. Akan tetapi memang banyak faktor ya yang bisa memeriahkan acara. Tentu saja karena memang cuaca, budget, konsep acara, dan briefing yang jelas itu jadi tolak ukurnya. Memang saat ini saya melihat banyak sekali miskomunikasi gitu di antara cara penyampaian lomba, cara penyampaian untuk pelaksanaan. Tapi ya itu memang proses belajar. Bagi saya ya nggak ada masalah. Tinggal bagaimana caranya kita sama-sama ikut serta membantu. Oke. Kalau dari era ini emang semeriah apa Pak? Kalau menurut Bapak? Tadi kan kita sudah melaksanakan. Apakah meriah? Kalau di rate skala 0 sampai 100 saya bisa katakan sekitar 65 sampai 70 gitu. Ya sudah di atas ukurnya. Memang saat ini saya melihat banyak sekali miskomunikasi gitu di antara cara penyampaian lomba, cara penyampaian untuk pelaksanaan. Tapi ya itu memang proses belajar. Bagi saya ya nggak ada masalah. Tinggal bagaimana caranya kita sama-sama ikut serta membantu. Oke. Kalau dari era ini emang semeriah apa Pak? Kalau menurut Bapak? Tadi kan kita sudah melaksanakan. Apakah meriah? Kalau di rate skala 0 sampai 100 saya bisa katakan sekitar 65 sampai 70 gitu. Ya sudah di atas 50% yang ikut menyemarakan, itu cukup baik. Apalagi yang Bapak salut itu memang respon dari masing-masing orang tua murid, itu luar biasa. Dukungan ke anaknya gitu kan, berupa makanan, berupa cemilan, dan itu yang membuat kayak ternyata 17 Agustus ini masih meriah di hati mereka, dan itu yang mereka ingin titipkan kepada
Anandanya supaya memaknai 17 Agustus atau kemerdekaan ini sebagai hari yang menyenangkan, benar-benar bebas merdeka. Oke, terima kasih Beda. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari pertanyaan jenis apa? Pertanyaan terakhir adalah, apakah sejauh ini Bapak sebagai guru pendidikan Pancasila sudah mengamalkan nilai Pancasila? Oke, ini pertanyaan yang sebenarnya saya tunggu-tunggu gitu ya. Ini buat siswa-siswa nih, tolong dicatat. Ya, sejak tahun lalu gitu ya, sejak saya mengajar di kelas 7, di kelas 8, saya sampaikan bahwasannya memang ada hal-hal yang kalau misalnya nggak kamu lakukan, itu justru akan merugikan orang lain. Contoh, kalau ditanya, Pak, Bapak mengamalkan Pancasila nggak? Tentu saja saya berusaha gitu. Kayak contohnya, saya mengamalkan persatuan, di mana yang memang saya mengharapkan banyak ide-ide ya yang bisa dimiliki oleh siswa itu adalah untuk tujuannya menjunjung tinggi persatuan. Kedua, disiplin. Ya karena implementasi Pancasila kan salah satunya adalah disiplin. Ya. Bagaimana kita bisa berkeadilan. Gitu. Bagaimana kita mau adil kalau misalnya kita nggak punya disiplin waktu. Saya nggak seperti yang lain, kayak bukan maksudnya menyombongkan diri gitu ya, tapi saya punya prinsip jangan sampai siswa yang nyariin saya, sebisa mungkin saya masuk kelas lebih awal supaya saya nggak merugikan mereka, karena kewajiban lembaga pendidikan untuk membayar saya nggak pernah molor. Maka itu saya pun datang ke kelas, saya usahakan datang di awal tepat waktu, datang ke sekolah. Kemudian saya melaksanakan berbagai kebijakan atau kewajiban yang memang sudah ada, menjunjung tinggi peraturan, mengajak anak-anak untuk senantiasa mengingat Tuhannya gitu, dengan cara beribadah. Mau muslim, mau non muslim, bagi saya semua ajaran baik, yang penting mengamalkan poin-poin ibadah tersebut di dalam hati. Kayak gitu. Intinya sih sesimpel bagaimana kamu bisa disiplin, itu kamu udah berusaha mengamalkan Pancasila. Karena memang level-level Pancasila itu kan bertahap ya. Kalau dibilang Pancasila itu memang nggak terlihat tapi memang harus tertanam. Oke, jadi jawaban Pak Yuda kita jadikan motivasi teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan jenis kedua ya. Oh, ada lagi. Tadi baru 5 pertanyaan. Oke, ada berapa pertanyaan? 10. Oh, 10. Oke. Tadi 5 pertanyaan dari jenis yang mudah. Oh, itu baru yang mudah. Umum ya. Sekarang yang pertanyaan yang mungkin mendalam. Tapi tetap kok dari pribadi sendiri. Oke, pertanyaan pertama dari pertanyaan mendalam. Menurut Pak Yuda, apakah semangat gotong royong para pemuda remaja murid SMPN 165 saat ini masih kuat? Apakah semangatnya sama seperti awal kemerdekaan? Oh my god. Ini saya bisa katakan gotong royong itu adalah sebuah budaya yang sudah ditanamkan oleh nenek moyang kita nih beratus-ratus berpuluh-puluh tahun yang lalu. Untuk saat ini gotong royong di sini tuh masih sangat rendah gitu Bapak katakan. Karena memang ada di mana kondisi nggak antara guru, siswa maupun yang lainnya, ada kata konotasi harus disuruh dulu baru bergerak. Kalau misalnya kayak gitu kan kita sama aja kayak kerbau gitu ya, harus dicambuk dulu baru kita bergerak. Dan bahkan gitu ya, ini yang agak sedikit mirisnya itu. Ketika saya mengajar di kelas, saya menyampaikan materi begitu banyak, kemudian saya sudutkan kepada satu pemahaman apa itu gotong royong. Bahkan di antara kita pun belum bisa mendefinisikannya secara bahasa, secara definisi, secara perilaku. Bagaimana kita mau mendefinisikan itu sebagai tindakan kalau misalnya kita nggak bisa membahasakan gotong royong itu apa sih, tindakan yang seperti apa yang dikatakan gotong royong. Dan kalau dikatakan beda banget nggak sama zaman jauh, drastis. Tapi ya balik lagi, karena ini masih lingkup SMP, masih ada waktu untuk memperbaiki itu dan masih ada waktu untuk mendapat belajar. Ini saya sampaikan budaya-budaya itu jangan sampai hilang. Itu kelas 7 semester 2 ya. Oke, terima kasih Beda atas jawaban tersebut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana pendapat Pak Yuda tentang
generasi muda dalam menjaga persatuan di tengah perbedaan. Kita jangan jauh-jauh dulu, kita di lingkungan SMP-nya. Generasi muda dalam Dalam menjaga persatuan di tengah perbedaan. Nah, dari wawancara kemarin dengan Jerry, dengan adik siswa, dia itu pernah menjawab sebuah pertanyaan di mana salah satu tantangan kita adalah di mana kaum minoritas seringkali dijadikan sebuah olok-olok atau permusuhan. Jadi cukup relate dengan pertanyaan kedua ini. Gitu. Pertama sih saya melihat di sini secara teknis ya, secara perencanaan toleransi itu udah dipupuk sedemikian rupa sehingga bagaimana setiap orang itu memiliki hak untuk beribadahnya, dan itu yang memang diatur sama undang-undang. Kebebasan untuk memilih agama, kebebasan untuk beribadah tanpa gangguan, dan itu sudah terjadi. Akan tetapi kalau misalnya kita berbicara mengenai persatuan, memang hal itu masih dikatakan masih absen gitu ya dari sekolah kita. Karena itu lagi, balik lagi, modal untuk kita bersatu adalah kita paham hak dan kewajiban, dan hal itu bisa kita capai kalau misalnya kita punya literasi yang cukup. Secara minimal kita mengetahui hal itu supaya kita nggak mengolok-olok orang lain, supaya kita nggak mengolok-olok sesuatu yang kesannya berbeda dari kita, dan itu yang masih sangat perlu untuk diperbaiki. Jadi ini menjadi PR bersama tentunya kita semua ya, mahasiswa, guru, persatuan itu memang harus dibentuk. Dan memang sistem-sistem yang diskriminasi itu harus benar-benar dibasmi. Gak bisa kita membiarkan hal tersebut. Itu baru satu yang merasakan kayak, saya merasa terdiskriminasi gara-gara saya bukan mayoritas. Dan hal tersebut ya harus dihilangkan. Diupayakan lah, harus binasakan. Oke, dari pertanyaan ini kita cukup jadikan sebagai pelajaran aja. Ya. Oke, siap. Masih Pak Ida, untuk pertanyaan ketiga, apa pandangan Pak Ida mengenai pengaruh perkembangan teknologi terhadap rasa nasionalis masyarakat sekarang, bisa di lingkungan masyarakat pelajar atau guru di sekolah SMP saat ini? Oke, pengaruh handphone, pengaruh digital itu besar banget. Menurut sebuah penelitian, ada Bapak pernah baca bahwasannya ada konteks sebuah kata-kata brain root. Ya, itu memang ternyata nggak terjadi cuma buat anak-anak, tapi semua kategori itu tetap berdampak. Karena dengan kita terlalu sering terpapar cahaya, kita terlalu sering bersosialisasi jauh, kita jadi lupa untuk menghargai yang dekat. Kita jadi lupa untuk memanusiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Dan itu yang membuat tingginya rasa malas. Dari rasa malas ini jangankan nasionalisme, kayaknya nasionalisme terlalu jauh ya, terlalu tinggi gitu. Untuk mengetahui hal-hal yang sifatnya mendasar pun kadang-kadang manusia jadi di sekolah ini pun jadi minim gitu. Dan itu yang berdampak banget. Kalau ditanya, Pak, digital berdampak nggak? Berdampak sekali. Dari kebanyakan browsing, searching, kita hanya tahu tapi kita nggak bisa filternya. Kita terlalu banyak terkena hoax, terlalu banyak terkena pengaruh yang kurang baik lagi. Sebenarnya saya sangat setuju dengan adanya perkembangan gitu ya. Saya nggak menampilkan saya sangat terbantu. Tapi memang bekal awal yang harus dimiliki oleh seseorang itu penting banget. Kita analogikan sebagai sebuah pohon bambu. Pohon bambu itu tumbuhnya lama karena dia menguatkan akarnya dulu. Hal yang sama pun perlu dibicarakan bagi manusia. Karena bagaimana kita mau menguasai digital kalau misalnya modal awalnya fondasinya kita belum punya. Gitu. Dan belum ada yang konsen di sana. Kita hanya tahu menggunakan, ini caranya, begini teknologinya, tapi kita tidak diajarkan bagaimana cara memaksimalkan potensinya menjadi 100% bermanfaat bagi kita. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Pak. Menurut Pak Yuda, apa tantangan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan di era globalisasi, terutama di lingkungan sekolah SMP ini? Oke, menarik. Pertama,
saya mengklasifikasikan kategori siswa dan orang tua murid di sini memang bukan yang kelas tinggi gitu ya, tentunya masyarakat menengah. Dan kalau misalnya mengutip kata Kiai Haji Zainuddin MZ, masyarakat kita ini ibarat daun kering, susah banget. Masyarakat kita itu berisik, susah dikumpulkan dan mudah sekali terbakar. Jadi masalah sosialnya memang PR yang berkelanjutan. Kita perlu menanamkan hal-hal yang sifatnya harus benar-benar dipahami manusia secara mendasar. Mana yang boleh dan mana yang tidak. Mana yang hak dan mana yang batil. Itu yang perlu ditanamkan untuk melindungi supaya nilai-nilai sosial ini nggak muncul. Dan berbicara mengenai nilai sosial, sepertinya saat ini nilai sosial itu sedang dikoyak-koyak karena memang banyak kebijakan yang menentukan nasib masyarakat sosial. Itu sehingga gimana kita mau bersosialisasi, orang kehidupan kita aja belum tentu aman. Gitu. Jadi orang lebih memikirkan perut sendiri ketimbang kesejahteraan bersama. Dan itu yang menjadi berat karena pola pikirnya bukan lagi gimana caranya saya mengenyangkan perut tapi membahagiakan orang lain. Akan tetapi bagaimana caranya saya kenyang, nggak peduli orang lain harus gimana. Dan itu yang mengikis nilai-nilai sosial. Itu menurut saya. Oke, terima kasih atas jawaban. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan dari tanya kenalan. Bom gak nih. Oke, pertanyaan terakhir kelima. Apa arti kemerdekaan bagi Pak Yuda? Guru secara pribadi, terutama dalam konteks kehidupan sosial sehari-hari. Kehidupan sosial sehari-hari. Apa arti kemerdekaan bagi saya? Secara pribadi, terutama dalam konteks kehidupan sosial sehari-hari. Oke. Kalau misalnya kita kaitkan dengan pelajaran IPA, kemerdekaan itu sebenarnya bagian dari metamorfosa. Metamorfosis ya? Metamorfosis. Jadi kita itu kan memang bertahap gitu ya, berubah dari yang bentuknya tidak indah menjadi indah gitu. Dari yang sebelumnya tidak bisa menyelesaikan apa yang jadi problematik kita sendiri sampai kita bisa menyelesaikan masalah kehidupan bagi orang banyak, bermanfaat bagi orang banyak. Nah, kalau misalnya arti kemerdekaan bagi saya, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah gini. Saya ngutip kata Panji kali ya. Disiplin itu bukan mengekang, akan tetapi disiplin itu membebaskan. Kenapa dibilang kayak gitu? Andai 10 tahun lalu saya disiplin mengaji, mungkin sekarang saya nggak akan tergopoh-gopoh harus mempelajari itu secara terus-menerus. Andai 10 tahun lalu saya disiplin menabung, pasti saat ini saya memiliki uang yang cukup banyak untuk membahagiakan orang lain. Jadi kemerdekaan bagi saya adalah sebuah proses untuk kita menjadi layaknya manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang mengerti hak dan kewajiban, manusia yang merdeka secara pemikiran, manusia yang merdeka secara kebutuhan. Dan itu yang harus diperjuangkan. Kalau misalnya secara nilai-nilai sosial, kemerdekaan bagi saya ya kepedulian, empati, simpati, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan. Gitu. Melihat bagaimana saat ini guru itu banyak yang ditelantarkan di berbagai daerah dan dianggap beban negara oleh petinggi pemerintahan gitu ya. Saya sangat sedih gitu. Karena bagaimana kita membangun sosial yang saya bilang tadi. Kalau misalnya kehidupan kita sendiri aja belum aman, kita masih danger nih. Gimana cara kita mau bersosialisasi dengan nyaman? Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, teman-teman, kita sudah mencapai babak terakhir dan ya, kita sudah menyelesaikan semua pertanyaan dari jenis pertanyaan, ada pertanyaan yang mendalam dan yang basic. Oke, sebelum kami mengakhiri wawancara kali ini, Pak Yuda, apakah ada yang ingin disampaikan? Ke siapa? Pak Yuda Penonton ya? Iya, ke penonton mungkin. Buat yang nonton edisi jurnalis hari ini, saya mengharapkan kamu berproses, jadilah orang yang waras dengan mempertanyakan berbagai hal dalam diri kamu. Sudahkah kamu menjadi manusia? Sudahkah kamu mengatasi rasa malas? Dan yang paling penting adalah sudahkah kamu mengisi kepalamu? Karena kalau perut lapar, dia akan bersuara. Tapi kalau kepalamu kosong, dia nggak akan memberi kamu alarm. Itu yang harus kamu perjuangkan. Isi kepalamu,
isi hatimu, dan perjuangkan nasibmu. Semoga kamu semua jadi orang yang bermanfaat, memiliki empati, dan juga memiliki disiplin yang tinggi. Dan semoga Indonesia menjadi lebih baik ketika era kamu nanti. Itu ya. Oke, terima kasih atas kata. Oke teman-teman, kita sudah mencapai yang terakhir dan ya sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kami dari tim jurnalistik ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you tim jurnalistik. Siap, Pak Yuda. Dengan kalian.